Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, suster, di hari kedua masa biasa ini, Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang punya kuasa. Kata-katanya penuh kekuatan. Kira-kira bisa tidak? Semoga bisa. Maka mari kita belajar dari Tuhan sendiri. Ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa. Kita mendapatkan pelajaran untuk menjadi pribadi yang kata-katanya itu berbobot. Kalau orang Jawa mengatakan mentes, berisi, tidak tong kosong bunyinya nyaring. Banyak kata-kata namun tidak ada artinya. Nah, semoga hari ini kita mampu menemukan cara supaya kata-kata kita itu punya kekuatan. Bagaimana itu? Kita pelajari dari Injil Suci. Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yaitu yang kudus dari Allah. Inilah caranya untuk mempunyai kata-kata yang berkuasa, yang punya kekuatan, yang mentes, yaitu kudus dari Allah. Lalu bagaimana kita mencapai kekudusan itu? Kita tahu di hari raya, di pesta pembaptisan Tuhan kemarin, Tuhan dibaptis meskipun dia tidak berdosa. Maka cara pertama untuk mempunyai kata-kata yang berkuasa, tidak berdosa. Kalau manusia untuk tidak berdosa mungkin sulit. Namun yang bisa adalah mengurangi, membatasi tambahnya dosa. Nah, semoga kita mau untuk semakin sedikit dosanya. Dan semoga kita dimampukan untuk semakin sedikit dosanya. Bagaimana? Kalau kemarin untuk menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yaitu pertama, mewujudkan kehendak Tuhan. Kalau mewujudkan kehendak Tuhan, diharapkan nanti tidak banyak salah. Namun kalau yang kita wujudkan itu kehendak kita, pasti banyak salahnya. Keinginan kita, kemauan kita, kepentingan kita, keakuan kita, keegoisan kita, maka pasti sering salah. Namun kalau kita mewujudkan kehendak Allah, dimungkinkan semakin sedikit salah. Itu yang pertama, tidak berdosa. Yang kedua, rajin berdoa. Dengan kata-kata yang dituntun oleh kita menjadi pribadi yang kuat di hadapan Tuhan, selain mewujudkan kehendak Allah, yang kedua adalah tidak atau rajin berdoa, menjalin relasi dengan Allah. Ketika kita menjalin relasi dengan Allah, kita akan dituntun kepada kebenaran. Namun, kalau kita lebih banyak menjalin relasi dengan sesama itu kadang-kadang menghasut. Sesama itu kadang-kadang membicarakan jeleknya orang, yang membuat kita, relasi kita, apa yang kita bicarakan jadi keliru. Pernah diajak ngomongin orang, pernah diajak ngerumpi orang. Kalau berelasi dengan sesama pasti. Namun kalau berelasi dengan Allah, Allah itu tidak ngerumpi. Allah itu tidak suka ngerumpi.
Nah, maka kalau kita ingin hidup kita sungguh kudus, relasi dengan Allah diperbanyak. Karena dengan relasi dengan Allah kita tidak akan diajak ngerumpi. Kita tidak akan diajak menghasut. Kita tidak akan diajak memfitnah. Namun ketika kita relasi dengan sesama itu kadang-kadang memfitnah, menghasut, ngerumpi. Nah, semoga kita bisa bertumbuh dalam kekudusan dengan tidak berdosa, paling tidak mengurangi. Yang kedua, rajin berdoa, mewujudkan kehendak Allah dan menambah relasi kedekatan dengan Allah. Agar kita kalau dekat dengan organis seperti Pak Handoko ini, nanti Pak AB kan kadang diajari jadi tambah pinter. Nah, semoga ketika kita mendekati Allah, kita juga beroleh berkah yang melimpah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.